Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tenda Misteri. Nana dan Nia adalah kakak beradik yang sudah lama ingin menaklukkan Gunung Salak. Kali ini, mereka mengajak Rio, sahabat masa kecil yang sudah berpengalaman dalam pendakian. Hari itu, cuaca sedikit berkabut tapi tak menghalangi semangat mereka. Mereka memulai pendakian lewat jalur Cidahu. Kalau bisa, kita camping di pos 3 aja ya, ujar Rio, mengecek GPS dan peta jalur. Setelah hampir 5 jam berjalan, kabut turun lebih tebal. Hutan mulai terasa aneh. Suara burung dan jangkrik lenyap. Tak terasa, GPS tak lagi berfungsi. Jalan setapak berubah menjadi jalur asing. Kayaknya kita salah arah, ucap Nia cemas. Rio mengangguk pelan. Mereka mencoba berbalik, tapi tak ada lagi jejak. Di depan mereka, tampak sebuah jalan menurun yang dipenuhi lumut, dengan pohon-pohon besar melingkar seolah membentuk gerbang alami. Lihat itu, kenapa rasanya kita disuruh masuk ke sana? Bisik Nana lirih. Meski ragu, rasa penasaran membawa mereka masuk. Udara mendadak lebih dingin. Daun-daun berguguran tanpa angin. Cahaya matahari seolah tersaring oleh kabut pekat. Di tengah lembah, mereka menemukan sebuah kampung kecil dengan rumah-rumah panggung tua yang tampak kosong. Nggak ada sinyal, nggak ada suara. Ini tempat apa? Tanya Rio pelan. Malam datang cepat. Mereka memutuskan menginap di salah satu rumah. Saat tengah malam, Nana terbangun dan mendengar suara langkah kaki di bawah rumah. Ia mengintip dan melihat bayangan hitam berjalan lambat dengan kepala terbalik dan lidah menjulur ke tanah. Nana menjerit. Tapi saat Rio dan Nia bangun, bayangan itu sudah tak ada. Namun keesokan harinya, mereka mulai menyadari sesuatu yang aneh. Matahari tak pernah benar-benar terbit. Langit selalu abu-abu. Mereka berjalan berjam-jam tapi tetap kembali ke kampung yang sama. Nia mulai linglung. Ia mulai bicara sendiri. Mereka bilang, kita harus tinggal. Mereka suka kita. Rio mencoba membangunkannya, tapi Nia menatapnya dengan mata kosong. Kita sudah mati, Rio, kamu nggak sadar. Malam kedua, mereka dikejar oleh makhluk-makhluk menyerupai manusia tapi bermata kosong dan tubuh membusuk. Nana dan Rio berlari ke arah hutan, mencoba menerobos keluar. Saat kabut mengental, mereka kehilangan satu sama lain. Keesokan paginya, Rio terbangun di sebuah pondok di pos 3. Tim SAR menemukannya sendirian, sok berat, dengan tubuh penuh luka sayatan kecil. Teman-teman saya, Nana dan Nia, mereka masih di sana, lirihnya. Namun saat dicari, tak ada jejak kedua perempuan itu. Anehnya, tim SAR menemukan kampung tua di lembah, yang menurut peta, tidak pernah ada. Sampai hari ini, banyak pendaki yang mengaku mendengar suara perempuan menangis di lembah kabut Gunung Salak. Mereka berkata, kami tak bisa pulang, tolong kabarkan pada Rio. 2 tahun telah berlalu sejak tragedi di Gunung Salak itu.
Rio menjalani hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah. Ia berhenti mendaki, jarang bicara, dan sesekali mengalami halusinasi. Suara Nia memanggil dari jendela, atau sosok Nana berdiri di ujung lorong rumahnya, tubuhnya basah dan penuh lumpur. Psikiater menyebutnya PTSD. Tapi Rio tahu, itu bukan sekadar trauma. Itu panggilan. Suatu malam, ia mendapati sehelai kertas di halaman rumahnya. Basah dan penuh tanah. Di situ tertulis dengan tulisan tangan. "Kami masih di sini. Di lembah itu. Tolong, Rio." Tanda tangan di bawahnya, Nia. Tubuh Rio gemetar. Ia tahu, ini bukan mimpi. Ia tidak tahan lagi. Ia harus kembali, harus menebus kesalahannya. Dengan perlengkapan seadanya, Rio kembali ke Gunung Salak, sendirian. Ia tak memberitahu siapapun. Jalur Cidahu itu seperti mengundang. Aneh, padahal sudah lama ditutup karena banyaknya kasus pendaki hilang. Hari pertama berjalan lancar, tapi saat Rio tiba di pos 3, kabut datang tiba-tiba seperti dulu. Suara-suara mulai terdengar, bisikan di telinga, tawa kecil anak-anak, padahal hutan itu sunyi. Malam itu, Rio bermimpi. Dalam mimpi, Nana muncul di balik kabut, tubuhnya setengah hancur. "Kamu datang, tapi kamu harus bayar," bisiknya, sambil menunjuk ke arah lembah. Ketika Rio menoleh, ia melihat Nia duduk di tengah lumpur, tangan dan kakinya terikat oleh akar pohon. Mulutnya menganga, tapi tak bersuara. Rio mengikuti instingnya menuju lembah terkutuk itu. Anehnya, jalur menuju ke sana seperti membuka sendiri. Semak-semak menyibak, akar-akar merunduk memberi jalan. Ia kembali tiba di kampung gaib, seperti 2 tahun lalu, tapi kini berbeda. Rumah-rumah itu lebih lapuk, dindingnya bernapas. Ya, benar-benar bernapas seperti paru-paru. Ada suara isak tangis dari setiap sudut. Di salah satu rumah, Rio melihat sesosok wanita tua dengan kepala berbalik ke belakang sedang menenun rambut manusia menjadi jaring. Saat Rio mencoba mundur, ia tersandung sebuah kuburan dangkal. Di atasnya tergeletak 2 papan nama, Nana dan Nia. Ia hampir muntah. Tapi tiba-tiba tanah di bawahnya merekah, dan tangan-tangan kurus mencuat mencengkeram pergelangan kakinya. Wajah-wajah tanpa mata menyeringai dari dalam lumpur. Rio menjerit, meronta, berlari ke arah rumah yang dulu ia dan Nia tempati. Di sana, Nia duduk bersandar di dinding, tubuhnya tak berubah sejak terakhir dilihat. "Mereka tak membiarkanku pergi. Tapi kamu bisa tukar tempat denganku," gumamnya. Seketika, pintu rumah tertutup. Bayangan-bayangan hitam merayap di dinding. Makhluk-makhluk itu datang lagi, makhluk yang menghisap cahaya, yang mengendus dosa dan rasa bersalah. Rio memeluk Nia, menangis. "Ambil aku, lepaskan dia." Dan malam itu, dunia berguncang. Seminggu kemudian, tim relawan mendapati Nia tersesat di pos 2. Tubuhnya lemah dan linglung. Ia menangis tak henti-henti, sambil memeluk jaket lusuh milik Rio. Ketika ditanya kemana Rio, ia hanya menjawab, "Dia tinggal di sana."
Dia jadi penjaga lembah sekarang. Beberapa hari kemudian, jalur menuju kampung gaib itu benar-benar lenyap. Tak pernah ditemukan lagi. Tapi banyak pendaki melaporkan hal serupa. Saat kabut turun, kadang mereka melihat sosok lelaki berdiri di tebing, mengenakan jaket pendaki, menatap hutan dengan mata kosong. Dan kadang, terdengar suara lirih dari lembah, "Kamu mau ikut? Temanku di sini, butuh teman lagi." Setelah Nia berhasil kembali ke dunia nyata, tubuhnya selamat, tapi jiwanya tidak utuh. Di rumah sakit jiwa tempat ia dirawat, ia sering berbicara sendiri, terkadang menulis huruf-huruf aneh di dinding dengan darah dari kukunya sendiri. Satu kalimat selalu muncul berulang. "Rio kini penjaga, dia menunggumu." 3 bulan setelah kejadian itu, seorang pendaki bernama Jeffrey, konten kreator horor yang sering mengeksplor tempat angker, memutuskan mendaki Gunung Salak secara ilegal, karena tertarik dengan kisah lembah gaib yang viral setelah video Nia bocor di internet. Ia menyiapkan kamera, GoPro, dan drone. Di pos 3, sinyal hilang, seperti yang sudah diperkirakan. Tapi apa yang tidak ia duga, suara langkah mengikuti sejak sore. Saat ia membalikkan badan, tak ada siapapun. Saat malam tiba, Jeffrey melihat api unggun di kejauhan. Ia mendekat, berharap bertemu pendaki lain. Tapi di sana, berdiri sosok lelaki dengan jaket usang dan wajah pucat. "Sendirian?" tanya lelaki itu. Jeffrey mengangguk gugup. "Aku juga dulu sendirian," lanjutnya. "Tapi sekarang aku punya banyak teman, mau ikut?" Wajah lelaki itu mulai berubah, matanya menjadi hitam penuh, senyum menganga hingga telinga, dan dari jaketnya keluar asap hitam pekat. Jeffrey lari, meninggalkan semua peralatan. Ia diselamatkan tim pencari 3 hari kemudian. Tak bisa bicara, hanya mencoret-coret tanah dengan jari. "Jangan naik, Rio masih di sana." Dalam dunia pendaki, nama penjaga lembah kini jadi mitos mengerikan. Beberapa ciri kehadirannya selalu sama. Kabut turun mendadak, suara langkah mengikuti, bau tanah basah yang menyengat padahal tidak hujan, dan sosok pendaki lelaki yang berdiri diam, menatap dari kejauhan. Banyak yang percaya Rio tak lagi manusia. Ia menjadi bagian dari entitas yang menjaga jalur masuk ke dunia gaib itu. Lembah yang hidup dari rasa bersalah, trauma, dan jiwa-jiwa yang hilang arah. Mereka bilang, Rio mencari pengganti, agar ia bisa bebas, agar kamu yang jadi penjaga berikutnya. Catatan terakhir Nia ditemukan di bawah bantal rumah sakit. Jangan pernah mendaki Gunung Salak saat kabut turun tanpa alasan. Karena jika kamu mendengar namamu dipanggil dari lembah, itu bukan temanmu. Itu Rio. Dan dia lapar akan teman baru. Jauh sebelum dikenal sebagai jalur pendakian, lereng Gunung Salak dijadikan kawasan penelitian oleh pemerintah kolonial Belanda. Di sanalah seorang etnolog bernama Willem van Houtman membangun kamp penelitian rahasia. Ia tertarik dengan legenda setempat tentang lembah orang hilang, sebuah tempat yang dianggap tabu oleh masyarakat Sunda kala itu. Penduduk sekitar menyebutnya lembah siluman, tempat di mana arwah penasaran berkumpul. Di sana,
Waktu berhenti. Siapapun yang masuk, takkan pulang. Tapi Van Houtman tak percaya mitos. Ia membawa pasukan, peneliti, dan seorang dukun pribumi bernama Ki Lurah Margapati untuk membuka jalur ke lembah tersebut. Suatu malam, ketika bulan purnama merah muncul, hal yang sangat jarang terjadi, Ki Lurah memperingatkan. Lebih besar dari, jangan buka jalannya, Tuan Willem. Pintu ini ditutup sejak ribuan tahun lalu. Yang kau sebut lembah, adalah tempat jiwa yang tidak diterima dunia. Namun Van Houtman memaksa. Ia menyuruh menggali tanah di tengah lembah. Di sanalah mereka menemukan sebuah batu nisan tanpa tulisan, dengan lubang dalam di bawahnya, seperti sumur tua. Tak lama setelah batu itu diangkat, kabut turun tak wajar. Suara tangisan bayi terdengar dari dalam sumur. Tanah bergetar. Salah satu tentara Belanda langsung diseret masuk oleh tangan-tangan tak kasat mata. Van Houtman masih tak percaya. Ia memerintahkan pengorbanan hewan, tapi tak mempan. Lalu, Ki Lurah menghilang. Tapi malam itu, ia muncul kembali, dengan pakaian sobek dan mata hitam penuh darah. Lebih besar dari, kalian telah membangunkan mereka. Sekarang, kalian semua akan tinggal di sini selamanya. Ki Lurah membuka ritual terlarang, mantra penukar jiwa. Ia menyerahkan dirinya untuk menjadi penjaga pertama, agar gerbang tak terbuka penuh. Satu syarat dijalankan, setiap 100 tahun, harus ada jiwa pengganti untuk menjadi penjaga baru. Jika tidak, lembah akan meluap dan menelan desa-desa sekitarnya. Nia, yang kini tinggal di rumah sakit jiwa, terus menggambar simbol-simbol kuno di dinding. Salah satu simbol cocok dengan lambang yang tertulis di batu nisan dalam catatan kuno Belanda yang ditemukan oleh sejarawan. Artinya, yang tinggal akan terikat, yang memanggil akan menjadi. Mereka menyadari, Rio adalah korban 100 tahun itu. Dan kini, waktu berdetak lagi. Jika tidak ada jiwa baru yang ditukar, lembah akan terbuka, dan dunia manusia tak akan pernah sama lagi. Tahun 2026, kabar tentang keberadaan lembah gaib menyebar liar di internet. Para peneliti spiritual, pemburu urban legend, hingga komunitas supranatural mulai tertarik. Tapi satu orang yang paling terpanggil adalah Arga, seorang pendaki muda yang pernah melihat kakaknya, Jeffrey, histeris sepulang dari Salak. Kakaknya kini tak bisa bicara dan hanya menulis satu nama di kertas-kertas lusuh. Rio. Arga mendatangi Nia di rumah sakit jiwa. Walau terlihat linglung, sesekali Nia sadar dan berkata, "Lebih besar dari, kalau kamu masuk, jangan bawa rasa bersalah. Atau mereka akan mencium jiwamu." Dengan bantuan catatan kuno Belanda dan simbol dari dinding kamar Nia, Arga menyusun rencana. Masuk ke lembah saat purnama darah dan mencari pusat kutukan, batu nisan tak bertulisan itu, untuk menutup gerbang selamanya. Arga masuk Gunung Salak sendirian malam hari, membawa peta spiritual dan mantra penolak arwah. Saat kabut turun, suara-suara mulai terdengar, jeritan, tawa anak kecil, isak tangis, dan suara Rio memanggilnya. Lebih besar dari, Arga, kamu yang terakhir, cepatlah datang, aku lelah.
Di lembah, ia melihat kampung yang tak pernah tua. Rumah-rumah masih berdiri, tapi kini penuh lilin merah menyala. Sosok-sosok pendaki terdahulu berkeliaran tanpa mata, berjalan seperti boneka rusak. Dan di tengah lembah, berdiri Rio. Tubuhnya kini menyatu dengan akar dan tanah. Dari dadanya menjulur ranting, dan wajahnya setengah membusuk, namun masih bisa bicara. Lebih besar dari, aku jaga tempat ini sejak 2 tahun lalu, tapi waktuku habis. Jika tak ada pengganti, lembah ini akan terbuka, dan kalian semua akan jadi seperti kami. Rio merentangkan tangan. Dari tanah muncul sosok-sosok, tentara Belanda tua, peneliti pribumi, pendaki modern. Semua terperangkap, mengerang seperti tersiksa. Lebih besar dari, kau bisa menutupnya. Harga, tapi kau harus bayar. Jiwa untuk jiwa. Kau, atau seseorang yang rela. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncullah Nia. Entah bagaimana, ia kabur dari rumah sakit dan mengikuti Arga. Ia menatap Rio dengan mata berlinang. Lebih besar dari, aku yang membuka ini dulu, biar aku yang menutup. Nia berjalan ke arah batu nisan. Ia duduk bersila, membacakan mantra terakhir yang ia hafal dari Ki Lurah dalam mimpinya. Tanah mulai retak, angin berputar, suara-suara jeritan makin keras. Lalu, cahaya merah menyembur dari dalam tanah. Batu nisan tenggelam. Arga melihat tubuh Nia terhisap masuk bersama akar-akar, dan wajah Rio menatapnya terakhir kali, senyum tenang. Terima kasih. Lalu semuanya lenyap. Kampung menghilang. Kabut tersibak. Arga sendirian di hutan. Seolah tak pernah ada yang terjadi. Setahun berlalu. Gunung Salak kembali dibuka dengan jalur baru. Tak ada lagi laporan pendaki hilang. Namun kadang, pendaki yang terlalu jauh masuk ke dalam hutan masih mendengar suara lembut. Lebih besar dari, lanjutkan jalanmu, jangan berhenti, jangan pernah menoleh ke belakang. Dan jika kau bermimpi bertemu perempuan berbaju pendaki dengan wajah pucat dan mata kosong, bisikannya selalu sama. Aku jaga gerbangnya sekarang, tapi pintu bisa terbuka lagi, kalau kau tak percaya.